Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah keputusan besar yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Five of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Empress. Kartu keempat. Di sini ada Six of Wands. Kartu keenam, di sini kita punya The Chariot. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya King of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Page of Cups. Oke. Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah keputusan besar yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Cups. Nah, ini menggambarkan bahwa memang selama ini, ya, ada emosi yang tidak stabil, yang tidak terkontrol dengan sangat baik, ya. Ada pemikiran, ada perasaan, ya, yang begitu meledak-ledak sehingga membuat kamu dipandang oleh lingkungan dan orang sekitar sebagai seseorang yang emosian, temperamen, ataupun vulgar begitu, ya. Nah, jadi hal inilah yang mungkin beberapa waktu lalu menyebabkan beberapa kegiatan-kegiatanmu itu sulit untuk menemukan kemajuan. Sulit untuk menemukan peningkatan dan perkembangan. Karena apa? Karena mungkin beberapa orang ataupun beberapa pihak menilai kamu adalah seseorang yang akan sulit nantinya jika diajak bekerja sama. Ya, jika diajak berkolaborasi. Karena apa? Karena mungkin ada energi, ada emosional begitu, ya, yang tidak tertempatkan di waktu dan tempat yang tepat. Dengan kata lain, tidak terkontrol dengan sangat baik. Oke? Nah, jadi mungkin pada saat itulah baru kamu menyadari bahwa, dan mungkin ada seketika, ya, fase di mana kamu benar-benar sulit di dalam finansial, di dalam ekonomi, karena pekerjaan, bisnis, dan usaha mungkin berjalan dengan sangat lambat ataupun bahkan mundur, sehingga menyebabkan penurunan pada pendapatan. Nah, hal itulah yang mungkin tambah membuat kamu berpikir, kok kenapa ya sulit bagi diriku menemukan orang-orang, lingkungan yang mau bekerja sama, yang mau seide, segagasan untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Kenapa ya? Nah, dari situlah kamu mulai menyadari bahwa mungkin memang ada kekurangan di dalam dirimu, ya, di dalam menempatkan diri, ya, di dalam mengontrol emosi begitu, ya, di dalam menata, ya, tutur kata, kalimat-kalimat harusnya dengan sangat santun, harusnya bisa diterima dengan sangat baik begitu, ya. Nah, inilah yang mungkin akhirnya kamu pahami dan kamu sadari, dan kamu mulai ingin merubah kebiasaan ini. Ya, tentunya memang tidak mudah.
ya. Tetapi keputusan besar ini harus kamu ambil, ya, yaitu untuk merubah kebiasaan lamamu, kamu ganti dengan kebiasaan baru, dan memang ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena apa? Karena kebiasaan itu sudah mendarah daging. Ya, sudah sedari kecil, ya, sudah beberapa tahun kita melakukan itu saja. Jadi kebiasaan ini benar-benar membutuhkan perjuangan yang tidak main-main untuk kita bisa merubahnya. Oke, nah tetapi percayalah, pada akhirnya jika kita mampu bisa merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang jauh lebih baik, maka nanti akan ada hasil-hasil yang baik terlihat di dalam kehidupan kita. Dan terbukti pada dirimu setelah kamu berhasil merubah kebiasaan lamamu sedikit demi sedikit, ya, kamu ganti dengan kebiasaan baru, mulailah tampak ada keberuntungan, ada secercah keberkahan, ya, datang kembali ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena mungkin kamu sudah lagi tidak ragu-ragu di dalam bertindak, sudah tidak ragu-ragu lagi di dalam berkomunikasi, di dalam bekerja sama, karena kamu yakin nih semuanya sudah kamu tata dengan sangat baik, ya. Emosional yang meledak-ledak, temperamen yang begitu mungkin intensitasnya tinggi pada waktu lalu, mampu kamu rubah, mampu kamu redam, begitu ya. Nah, sehingga mulai ada keberuntungan, ya, bisa jadi dalam bentuk meningkatnya hubungan kerjasama, begitu ya. Lingkungan bisnis, lingkungan pekerjaan itu menjadi lebih nyaman karena kalian mulai mampu seide, segagasan, begitu ya. Dan ditambah ada kemajuan secara finansial yang mulai sangat baik terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, jadi inilah mungkin salah satu kenapa kamu memang harus ambil keputusan besar ini, di mana keputusan ini memang harus kamu pilih, ya, untuk hidupmu di masa depan agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Karena apa? Karena memang sejatinya kita harus selalu belajar, selalu berproses dari setiap perjalanan kehidupan yang kita lewati. Oke. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi ini adalah seperti menggambarkan kamu sedang berada di perempatan jalan, ya. Berada di simpang 4 yang membingungkan, ya. Karena apa? Karena semuanya keempat simpang tersebut itu mirip-mirip bentuknya. Jadi kamu lupa mau menuju ke arah mana. Tujuanmu sebenarnya ke arah mana nih. Nah, jadi mungkin inilah yang menggambarkan ada kebingungan, ya. Ada kegundahan karena mungkin beberapa waktu lalu kamu benar-benar sulit, ya, untuk menemukan orang-orang, lingkungan-lingkungan yang mungkin ingin saling memberi dampak baik untuk masing-masingnya. Nah, jadi pada saat itu memang sulit kamu temukan. Karena apa? Karena mungkin kamu sudah dinilai jelek duluan, ya. Karena dari emosi yang meledak-ledak, begitu ya. Pengontrolan, penguasaan terhadap diri itu kurang tepat, begitu ya. Ataupun dari cara penyampaian pendapat, berkomunikasi, menerima pendapat orang lain itu mungkin terlalu arogan, ya, begitu ya. Jadi memang ada kebingungan yang sempat kamu rasakan, tetapi akhirnya sedikit demi sedikit kamu mulai mampu mencari keseimbangan ataupun menemukan keseimbangan di dalam dirimu, ya, baik dalam cara berpikir, cara bersikap maupun cara berkomunikasi dan bekerja sama. Sedikit demi sedikit semuanya mulai tertata dengan sangat baik, ya. Kebiasaan lamamu mulai mampu kamu ganti dengan kebiasaan baru. Nah, dari situlah kamu mulai menemukan lingkungan yang sehat, ya, orang-orang yang saling support, ya, untuk masing-masingnya, ataupun mulai ada kemajuan di bidang kegiatan-kegiatanmu karena kerjasamanya, kolaborasinya itu sudah semakin baik dan semakin kompak. Oke, kita lanjut, ya, ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi memang setiap perjalanan, ya, setiap perjalanan membutuhkan sebuah
kerja keras, keyakinan serta dedikasi. Ya, dan setiap keberhasilan dan kesuksesan tentu tidak didapat dengan jalan yang mudah, tidak didapat dengan jalan yang mulus. Oke, makanya kamu dengan kamu mampu bertahan selama ini struggle begitu ya. Ada beberapa keterpurukan finansial, kesulitan ekonomi ya, tetapi kamu juga mampu bertahan dari sana dan kamu juga terus bisa menemukan keyakinan di dalam dirimu ya, bahwa harus bisa melewati keadaanmu yang lalu, harus bisa melewati kesengsaraan, penderitaan, pengabaian ataupun segala macamnya situasi yang mungkin membuat kamu tidak nyaman, tetapi kamu memang memiliki keyakinan harus bisa melewati itu semua. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara berjuang, dengan cara berusaha ya, menata semuanya menjadi lebih baik dan merubah apa yang menjadi kebiasaan lama ganti dengan yang kebiasaan baru yang jauh lebih baik. Dan di saat kamu capek, di saat kamu lelah, memang terlihat kamu ingin selalu berhenti sejenak, beristirahat sejenak, tetapi bukan untuk mundur. Ya, kamu berhenti sejenak hanya untuk menenangkan diri, mengistirahatkan badanmu, dan kemudian hari ataupun beberapa waktu kemudian kamu akan kembali lagi dengan versi terbaikmu, dengan semangat baru serta dengan daya baterai yang terisi penuh. Nah, makanya kamu mulai bisa temukan harapan ya, mimpi, impian yang selama ini tertutup rapat, akhirnya ada secercah celah ya yang membuka harapan dan impian itu kembali terlihat oleh matamu, dan akhirnya itulah yang nantinya akan kamu buka secara terang benderang dan semuanya akan terwujud di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Empress. Nah, ini mungkin adalah yang terjadi saat ini ya. Yang terjadi saat ini antara kamu dan lingkungan sekitar, di mana kamu sangat mampu memberikan ataupun menumbuhkan rasa nyaman dan rasa percaya ya di lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Karena apa? Karena kamu adalah seseorang yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki, yang kamu ketahui ataupun yang kamu punya ya, untuk di-share, untuk dibagikan ya, agar bisa berguna, agar bisa bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, jadi inilah mungkin bukti kerja kerasmu, bukti perjuanganmu untuk bisa menata dirimu menjadi lebih baik dan terbukti saat ini. Ya, banyak rasa nyaman, rasa percaya, rasa saling menghargai yang kembali tumbuh subur antara kamu dan lingkungan karena kamu bisa ya menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu, karena kamu adalah seseorang yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki untuk dibagikan, untuk bisa berguna dan bermanfaat. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi akan ada kemenangan dan kesuksesan. Ya, seperti kamu sedang berhasil menjadi wisudawan ataupun wisudawati ya di perguruan tinggi tempat kamu menimba ilmu. Nah, dengan kata lain kamu telah di wisuda. Nah, inilah mungkin salah satu keberhasilan yang tergambar di kartu ini, dan ini menggambarkan kehidupanmu di mana kemenangan dan kesuksesan mulai ada di dalam genggaman tanganmu ya, mulai terlihat jelas satu persatu karena memang ini adalah buah dari perjuanganmu, dari kerja kerasmu, dari usaha yang kamu lakukan selama ini. Oke, tetapi ingat, ini bukanlah akhir ya, tetapi ini hanyalah awal ya dari perjalananmu. Keberhasilan ini semoga bisa kamu anggap ini adalah awal, dan sepertinya kamu akan terus menjadi lebih baik dan membawa kehidupanmu terus menjadi ke arah yang lebih baik lagi setiap harinya, karena ini bukanlah akhir dari perjalananmu. Ingat ya. Oke, kita lanjut.
Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini adalah sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan yang mendewasakan. Nah, jadi ada perjalanan, ada proses, ada lika-liku kehidupan, ya, yang terus mampu kamu ambil berkahnya, kamu ambil pelajaran yang berharganya. Jadi semakin kamu berjalan jauh, semakin kamu didewasakan oleh perjalanan tersebut, dan akhirnya kamu mulai mampu mengatasi permasalahan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, ingat ya, memang setiap proses, setiap keadaan dan situasi semestinya harus bisa kita ambil, ya, sebuah keuntungan dari sana. Kenapa? Karena pengalaman yang berharga, ya, pelajaran yang baik itu tidak didapat dari perjalanan yang mudah, dari proses yang mudah. Nah, jika kita peka, jika kita mampu dan jeli, ya, mengambil pengalaman dan pelajaran yang berharga tersebut, maka kedepannya kita akan menjadi lebih pengalaman, lebih matang, dan lebih piawai di dalam melalui atau menjalani setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oke ya, lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Cups. Nah, jadi mulai ada keseimbangan di dalam kehidupanmu, ya, dimana sudah tidak ada lagi orang-orang yang mungkin bisa dikatakan membuatmu tidak nyaman, ya. Sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyebalkan, ya, yang toksik begitu, ya, karena semuanya mulai tertata dengan sangat baik. Lingkungan menjadi kembali sehat, menjadi kembali positif, dan menjadi kembali saling support, ya, karena mungkin saling bisa memberikan dampak baik untuk masing-masingnya antara satu sama lain. Nah, jadi keseimbangan di sini juga berarah kepada kehidupanmu, sektor-sektornya itu menjadi lebih maju dan menjadi lebih berkembang, di mana pekerjaan, bisnis dan usaha menjadi lebih sukses, dan tentunya berimbas kepada majunya finansial. Dan finansial yang baik inilah yang akhirnya kamu manfaatkan untuk membahagiakan, untuk membantu, untuk berguna, ya, bagi siapapun yang ada di sekitarmu, terutama untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku, dan semoga temanku Taurus, ya, benar-benar akan mampu mengambil keputusan penting, ya, di dalam kehidupanmu dengan sangat tepat, dengan sangat jeli. Kenapa? Karena di saat keputusan itu sudah kita pilih, maka itulah arah dan tujuan untuk kehidupan kita. Dan jika kita salah pilih, maka kita akan salah di dalam melangkah. Dan semoga, ya, teman-temanku semua akan jeli, akan mampu mengambil keputusan terbaik, dan kemajuan serta kebahagiaan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Semoga, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.